Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu, amin. Di video kali ini saya mau membahas tentang potensi batik pada Cana Maru. Nah, di sini kalau misalkan ada yang bertanya atau penasaran apa semua Cana Maru bisa diprogres batik, jawabannya itu kan bisa, tapi di sini saya mau menunjukkan potensi-potensinya yang saya tahu. Tapi karena di sini saya masih belajar, jadi kita belajar bareng-bareng aja sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada masukan, kritik atau yang teman-teman tahu bisa komen di bawah video ini, dan bantu like-nya juga, bantu tonton sampai habis setiap video saya. Oke, langsung aja kita lanjut. Ini sebelum saya bahas lebih jauh lagi, ini ikan yang kemarin saya update, dan sebenarnya ini tuh harus di ketapang pekat biar si bunganya itu cepat pecah, karena di sini potensi spot-spotnya itu udah mulai ada tuh, teman-teman bisa lihat ya. Untuk bunganya di sini lumayan banyak, udah ada di setiap bar, walaupun belum masuk ke bagian tengah ya, jadi masih di belakang-belakang barnya aja, tapi ini udah benar-benar solid banget. Dan ada juga video yang ketika saya tangkap itu si bunganya itu udah benar-benar kering, dan bahkan spotnya itu udah ada. Nanti coba saya tunjukin videonya. Oke, langsung aja kita bahas ke tentang potensi batik. Memang dari yang pertama bikin batik juga Mas Tobil ya, itu semuanya itu bisa diprogres gitu untuk batiknya, karena di sini saya belum tahu, saya hanya tahu sedikit-sedikit aja, jadi kita sharing aja di video kali ini. Nah, di sini saya mau ngasih saran ke teman-teman, dan di sini bukannya saya menggurui atau mau saya nunjukin ini loh yang menyebabkan batik bagus atau enggak, karena semua itu kan kembali ke ikannya masing-masing. Tapi di sini saya mau ngasih saran itu kepada teman-teman. Coba kalau teman-teman di sosial media, entah itu di Facebook atau di YouTube itu sendiri atau di short, ketika teman-teman ngeliat postingan Cana Maru yang batiknya itu lumayan tebal ya, untuk garis dorsalnya itu sendiri gitu, jadi tebal banget atau tegas banget atau jelas banget. Coba di situ teman-teman perhatiin, entah itu ikannya, entah itu settingan tanknya, atau dari airnya. Coba teman-teman perhatiin, pasti di situ ada salah satu yang berbeda gitu, terutama dari ikannya itu sendiri. Kalau dari dorsal mungkin udah jelas pasti beda banget, karena kalau misalkan yang ini nih tuh dorsalnya itu masih samar-samar, belum tegas kayak gitu. Nah, tapi teman-teman ketika melihat Cana Maru yang dorsal batiknya itu udah tegas, coba teman-teman perhatiin, di situ pasti ada perbedaan. Nah, disitulah letak potensi yang menurut saya pribadi itu bakalan bagus gitu untuk pola batiknya. Karena kalau misalkan ada salah satu di situ yang tidak bisa saya sebutkan, karena kenapa ya nggak bisa saya sebutin itu, takutnya salah, karena kan seperti yang Mas Tobil bilang sendiri, semua Cana Maru itu bisa diprogres kayak gitu. Nah, kenapa saya nggak mau bilang gitu potensinya ada di situ, karena saya juga masih belajar dan masih menganalisa atau masih meneliti juga, karena ada beberapa ikan saya yang Maru Baby, kalau yang teman-teman ngikutin itu salah satunya itu ada yang berpotensi batiknya itu lebih dominan dibanding yang satunya lagi gitu. Tapi kalau yang namanya progres itu pasti bisa, semuanya bisa keluar. Cuman di sini tuh yang saya bahas itu potensi untuk lebih bagus atau lebih cepat kayak gitu ketika di progres kayak gitu. Nah, untuk progresnya sendiri untuk Maru batik itu teman-teman bisa cari-cari atau searching di teman Facebook atau sebagainya, karena
saya sendiri juga bukannya tidak mau ngasih tahu, tapi masih belum ada patokan yang benar-benar paten gitu, yang memang harus gini loh gitu ya gitu. Nah, jadi saya nggak bisa sebutin. Jadi intinya di video kali ini tuh coba teman-teman perhatikan ketika teman-teman itu melihat Canamaru yang batiknya itu udah jadi atau setengah jadi atau yang emang udah tebal dorsalnya, coba dianalisa sama teman-teman untuk batiknya itu sendiri. Nah, di situ pasti ada salah satu yang berbeda, yang menonjol, dan itu bisa disamain dengan video Cana yang ini atau video dengan ikan-ikan yang teman-teman keep sendiri kayak gitu. Misalkan teman-teman lihat video ini atau video orang yang tegas batiknya atau batiknya udah bagus, terus lihat ikan sendiri, itu di situ apa yang berbeda, tapi benar-benar diteliti ya apa yang berbedanya. Kalau misalkan dari ukuran atau bunga atau warna itu udah jelas sekali, tapi dari pola dorsal yang berbatiknya itu teman-teman bisa perhatiin, karena di situ setelah saya analisa dan setelah saya teliti atau bahkan punya saya sendiri, ada yang batiknya itu udah lumayan ya, ini menurut saya pribadi, karena sebenarnya masih jelek, tapi karena saya berhasil dari karya saya sendiri gitu, dari progresan saya sendiri, ya menurut saya itu sih bagus kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ikan Canamaru saya yang jumbo yang YS itu, yang mau saya mengikuti progresannya itu ala Mas Piki atau Bang Piki yang punya pelet mix yellow. Nah, itu menurut saya di situ juga ada perbedaan sama yang ini, bukan dari ukuran tapi dari dorsalnya. Teman-teman bisa perhatiin di situ ada perbedaan. Ya memang udah jelas perbedaannya itu dari pola dorsalnya, tapi ada salah satu hal kalau teman-teman ngeliatin dan teman-teman nemu itu, coba teman-teman perhatiin atau teman-teman perhatiin dari setiap Canamaru yang teman-teman punya. Kalau misalkan dari dorsalnya itu ada agak yang berbeda, entah itu dari pola atau ketegasannya. Nah, teman-teman di situ bisa memastikan bahwa itu lebih bagus gitu. Jadi potensi dorsalnya itu lebih cepat, karena ada kan yang dorsal itu stuck, jadi hanya segitu-gitu aja untuk polanya. Itu mungkin gen batiknya atau memang untuk perkembangannya itu lebih lambat kayak gitu. Ada kan yang lebih bagus kayak gitu, lebih cepat. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman gimana nih kalau Cana si abang ini yang sendiri, saya belum bisa memastikan karena sedikit banyaknya itu ada tanda-tanda bahwa bakalan bisa lebih bagus lagi gitu. Jadi ini lagi diusahakan juga, tapi kalau untuk ikan yang ini saya lebih fokus ke cabung aja sih, walaupun katanya bisa diprogres secara bersamaan, karena saya belum tahu, jadi saya tidak dulu memprioritaskan untuk dorsal. Jadi saya di sini lebih ke cabung aja, karena ini udah kering juga, mungkin bakalan dipecah, dan untuk size ini kan 20 cm up kayak gitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami atau bisa teman-teman mengerti apa yang saya ucapkan, dan mungkin teman-teman bisa dicoba kayak gitu ya. Jadi untuk potensinya sendiri itu ada di salah satu ikan itu sendiri yang menunjukkan bahwa potensi dorsal berbatik itu seperti ini loh gitu. Di sini saya belum bisa menjelaskan itu karena masih dalam tahap belajar, takutnya salah kayak gitu sih. Saya rasa udah di sini dulu teman-teman untuk video kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pemula sama seperti saya. Dan jangan lupa untuk bantu like-nya, subscribe, dan ditonton sampai habis juga. Bye bye. Assalamualaikum.